Aswaja menuduh Wahabi sesat karena menganggap istighosah kepada mayit adalah sebuah kesyirikan. Karena Aswaja menganggap bahwa istighosah atau berdoa kepada mayit itu tidak termasuk ke dalam kesyirikan, dengan alasan berdoa kepada para nabi dan wali yang hidup atau yang sudah mati itu sama saja. Karena mereka di alam kubur hidup, apalagi sebenarnya yang diminta bukanlah makhluk yang di alam kubur, tetapi Allah. Bahkan mereka mengklaim bahwa beristighosah hanyalah sekedar memanggil, sementara yang dipanggil orang yang sudah mati sama bolehnya dengan memanggil orang yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang istighosah kesyirikan. Aswaja juga membuat acara istighosah jamaah yang banyak bermuatan tentang politik, sehingga kesesatan mereka semakin menumpuk dari mulai bid'ah hingga berujung kepada kesyirikan. Karena mereka berdoa kepada mayit, baik kepada Nabi Muhammad atau kepada para wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Saman atau Wali Songo yang dikuburkan di tanah Jawa. Teman-teman sekalian, bahwa masalah mendengarnya mayit terhadap ucapan orang yang masih hidup merupakan permasalahan yang harus dicerna secara hati-hati karena dibutuhkannya daya pikir dan nalarnya matang dalam menganalisa firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 13 sampai 14. Maka di sini Syekh Abdul Latif menegaskan dalam kitabnya Dakwah Munawiin bahwa mustahil menurut syariat, fitrah dan akal yang sehat bahwa ajaran agama yang suci dan sempurna ini membolehkan berdoa dan beristighosah kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup namun tidak ada di tempat untuk menolak bala dan memenuhi hajat sebagaimana ucapan mereka, wahai Ali, wahai Usain, wahai Abbas, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai Aidrus dan semisalnya, yang mengandung unsur syirik. Dengan demikian teman-teman sekalian, kehidupan para nabi dan syuhada di alam barzah berbeda dengan kehidupan di dunia. Tidak seperti yang diklaim oleh kaum yang menyembah kuburan dan kaum Sabi'ah yang terdahulu yang meyakini bahwa orang yang sudah mati bisa mengabulkan permintaan orang yang masih hidup dan mampu mengatur urusan alam semesta serta ruh mereka bergentayangan di alam malaikat. Cukuplah bagi seseorang mukmin menetapkan hakikat kehidupan mereka dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 dan untuk membantah dan membatalkan keyakinan kaum kuburiyun dan kaum Sabi'ah yang meyakini bahwa mayit bisa mendengar dan mengabulkan permohonan mereka, maka firman Allah tentang Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 117 itu sudah cukup. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa tidak tahu kondisi umatnya setelah wafatnya, apalagi mengabulkan doa mereka, karena beliau hanya mampu memantau mereka saat beliau masih hidup bersama mereka. Maka berdoa dan beristighosah kepada mayit termasuk Nabi Isa adalah syirik. Karena doa adalah ibadah yang hanya menjadi haknya Allah, maka siapa saja yang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, baik itu kepada para nabi dan orang-orang salih, maka ia telah berbuat syirik besar. Meskipun ketika berdoa meyakini bahwa Allah yang mengabulkan, bukan sang wali yang ada di dalam kuburan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.